Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh onsite ya, ibadah di dalam rumah Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak bisa ibadah bersama di dalam rumah Tuhan. Jadi ini harus menjadi salah satu alasan rasa syukur kita. Tuhan boleh berkati kita dan kita terus berdoa. Tuhan boleh terus hadirkan ya suasana seperti ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk boleh membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 128 Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan Mazmur 128. Kita akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja Bapak Ibu Saudara. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Namun sebelum kita membacanya, saya mengajak kita untuk boleh berdoa terlebih dahulu. Engkaulah yang menjadi alasan Tuhan ibadah ini penting dan berarti bagi kami. Maka kami sangat memohon anugerah Tuhan boleh menyertai ibadah ini, memberikan kami urapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh kami jumpai secara pribadi. Kami tahu Tuhan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu kata firman. Sia-sia itu artinya tidak berarti, tidak bermanfaat, kosong. Maka kami dengan keyakinan ya Tuhan bahwa firman-Mu pasti akan memberikan manfaat. Pasti akan memberikan kami sesuatu. Pasti akan memberikan kami peneguhan. Pasti akan memberikan kami pemulihan. Firman-Mu pasti akan mengerjakan ya Tuhan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Maka dengan keyakinan seperti ini Tuhan kami masuk dalam perenungan firman. Dan biarlah Tuhan ketika firman selesai direnungkan, ibadah selesai dijalani, kami pulang sebagai pribadi-pribadi yang merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami hadir-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kami tahu hari ini bahwa ibadah tidak pernah memberikan sesuatu yang kosong bagi kami. Firman tidak pernah tidak memberikan manfaat bagi kami. Tuhan terima kasih. Kami optimis untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan boleh memberkati. Dan hamba-Mu yang terbatas ini kiranya juga Tuhan tolong. Di dalam keterbatasannya bagaimana Tuhan hamba boleh Tuhan pakai. Untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Demi nama Yesus kami berseru. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sedemikian jauh kita membaca kebenaran firman Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema Tuhan di tengah keluargaku. Dan firman inilah yang akan menjadi dasar, menjadi landasan bagi kita untuk merenungkan tema ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, maukah kita berbahagia? Saya tahu Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang gak perlu dijawab. Pertanyaan yang gak perlu dijawab. Karena tidak ada orang yang tidak ingin bahagia di dunia ini. Semua orang sangat menginginkan kebahagiaan, bahkan sangat mencari kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, kita ingin bahagia. Maka kebahagiaan itu sepertinya apa? Kita kejar Bapak Ibu Saudara. Tidak kita tunggu datang, tapi kita kejar. Namun Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pencarian kebahagiaan ini, seorang pengkhotbah itu pernah mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa pencarian kebahagiaan, di dalam pencarian kebahagiaan, ada yang ironi terhadap pencarian kebahagiaan ini. Ironinya apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara, pencarian akan kebahagiaan bisa menjadi salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Pencarian kebahagiaan ini bisa menghasilkan satu ironi,
Sekali lagi saya ulangi, ternyata pencarian kebahagiaan itu bisa menjadi salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Saya berikan contoh. Ada orang berpikir dia bahagia kalau uang dia banyak. Dia bahagia kalau hartanya melimpah. Maka untuk mendapatkan semua itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa cepat dapat uang banyak, untuk bisa cepat dapat harta melimpah, ia rela melakukan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang ilegal untuk mendapatkan semua itu, seperti korupsi, menipu, judi. Dan coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bila kemudian akibat tindakan-tindakan curang, tindakan-tindakan yang tidak benar ini, dia ketahuan dan tertangkap polisi, harus berurusan dengan hukum dan dipenjara. Bahagiakah? Bahagiakah Bapak Ibu Saudara? Keinginan, motivasi dan ambisi untuk mendapatkan kebahagiaan berubah menjadi kesedihan dan rasa frustasi. Pengejaran kebahagiaan berubah menjadi ketidakbahagiaan. Maka dosen saya di dalam salah satu khotbahnya dia pernah mengatakan seperti ini. Pencarian kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara, seperti kita menggenggam air. Seperti kita menggenggam air di tangan kita. Semakin kita ingin menggenggamnya Bapak Ibu Saudara, semakin kita ingin menggenggamnya, semakin banyak yang hilang. Semakin banyak yang hilang. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika pemazmur mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Pemazmur tidak sedang berbicara tentang pengejaran kebahagiaan. Karena kebahagiaan bagi pemazmur bukanlah sesuatu yang dicari secara langsung. Kebahagiaan menurut Mazmur 128 itu adalah akibat dari pencarian sesuatu yang lain. Kebahagiaan ini adalah akibat dari pencarian sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang lain itu tidak lain tidak bukan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maka pemazmur mengatakan dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan kebahagiaan yang dipahami di sini Bapak Ibu Saudara bukanlah kebahagiaan yang kayak secara emosional. Ya, kebahagiaan karena kita senang, kita happy, hati berbunga-bunga karena kita berkelimpahan, karena kita punya banyak uang, kita punya banyak harta, kita sukses, kita berprestasi. Hati berbunga-bunga karena mungkin mendapat sebuah undian, sebuah hadiah, kita senang sekali. Bapak Ibu Saudara, bukan kebahagiaan yang seperti itu. Kebahagiaan yang dipahami di sini adalah kebahagiaan karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Ada berkat, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita yang mungkin tidak punya harta banyak. Kita yang mungkin bisa dikatakan nggak ada harta sama sekali. Atau kita yang mungkin sedang dalam kesulitan. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita hari ini. Firman Tuhan ini ingin menyadarkan kita hari ini. Bahwa kita yang hidup tidak punya harta, sedikit harta. Masih ada jaminan untuk kita bisa mengalami hidup yang bahagia Bapak Ibu Saudara. Masih ada jaminan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang kelima. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, di sini di bagian ini, di bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, adalah berbicara tentang orang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah ucapan bahagia yang khotbah Yesus di bukit. Mengapa penting bagi Tuhan Yesus untuk memulai ucapan bahagia dari sisi orang miskin? Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu audiens Yesus ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, itu rata-rata mayoritas adalah orang-orang yang miskin. Orang miskin paling punya alasan Bapak Ibu Saudara
Orang miskin itu paling punya alasan untuk sungut-sungut, untuk tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Seolah-olah Tuhan Yesus itu ingin mengatakan sesuatu seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan ratapi kemiskinanmu. Karena kalau engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan mengurapi kamu, Tuhan akan memberikan jaminan engkau bisa mengalami kebahagiaan. Seperti apa? Enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Enggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan punya cara untuk membuat kita bahagia. Meskipun situasi keadaan kita terbatas. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di dalam firman Tuhan, kita pernah membaca satu firman tentang janda miskin yang memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Labelnya jelas Bapak Ibu Saudara. Sudah janda, miskin lagi. Jadi komplit kesulitannya. Seorang janda yang miskin memberi 2 peser, 1 duit. Yang persembahannya kalau mau dibilang Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada artinya bagi gereja. Tidak ngefek bagi gereja. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Janda ini memberi lebih banyak. Dan perhatikan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Janda ini miskin. Uang harta terakhirnya berani dia berikan ke dalam rumah Tuhan. Keluar dari rumah Tuhan. Mungkin dia bergumul. Berikutnya dia mau makan apa? Bukan hanya mau makan apa, pakai apa belinya. Tetapi sepertinya janda miskin ini tidak ambil pusing Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ambil pusing, dia tetap berikan. Dan dia keluar dari rumah Tuhan dengan satu keyakinan bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Dia keluar dari rumah Tuhan tidak dengan satu kesedihan. Dia keluar dari rumah Tuhan tidak dengan satu pergumulan. Karena firman Tuhan tidak ada mencatat itu. Dia keluar dari rumah Tuhan dengan satu pujian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan ingin beritahu kepada kita. Bahwa kebahagiaan bukan karena sesuatu yang sifatnya materi. Kebahagiaan karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Berkat dari takut akan Tuhan. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan bahasa aslinya dan bahasa Inggris itu tepat sekali. Bukan happy, bukan berbahagialah, tapi blessed, diberkatilah. Diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan ini bukan berkat yang jauh sekali dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ini bukan berkat yang jauh sekali. Berkat ini begitu dekat. Begitu sederhana, yaitu terletak pada sikap takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara bukan sepertinya kita melihat Tuhan itu sebagai satu pribadi yang menakutkan, sebagai pribadi yang bengis, yang kejam, yang suka menghukum, yang suka membalas dendam. Dan karena kita tidak berdaya untuk melawan dia, maka kemudian kita takut kepada dia. Ini bukan ketakutan yang hendak digambarkan oleh pemazmur. Ketakutan melihat Tuhan yang bengis dan kejam hanya akan membuat kita membenci Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan yang hendak digambarkan oleh pemazmur di sini adalah satu sikap hormat. Satu sikap hormat kepada Allah, dan kita terdorong dengan tulus hati mau datang kepadanya untuk menghormati dia, untuk menaati dia, untuk mengasihi dia, untuk menyembah dia, untuk mempercayai dia dalam segala situasi kehidupan kita. Bahkan kita semakin rindu ingin mengenal dia dan ingin dekat dengan dia. Bapak Ibu Saudara,
kedekatan seperti apa? Kedekatan seperti apa? Kedekatan seperti waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus. Orang-orang yang takut akan Tuhan ini mempunyai kerinduan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus begitu dekat sampai tidak ingin beranjak, sampai tidak ingin jauh, sampai tidak ingin memusingkan hal lain. Karena ingin menikmati kedekatan itu, ingin mencicipi kedekatan itu. Dan kedekatan ini, kedekatan yang sangat Tuhan sukai. Kedekatan yang sangat-sangat disukai juga oleh anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pribadi yang mulia, pribadi yang baik, pribadi yang penuh cinta, pribadi yang penuh anugerah, yang pemeliharaannya dan kehadirannya ini mampu mendatangkan apa? Rasa tentram, mampu mendatangkan rasa tenang, mampu mendatangkan kedamaian meskipun situasi tidak dalam keadaan menunjukkan itu. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Seorang yang bernama Fanny Crosby, dia pernah memberikan satu kesaksian seperti ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali dia kehabisan uang untuk membayar uang sewa. Saya lupa itu $2 atau $5 Bapak Ibu Saudara. Fanny Crosby ini hidup di saya sekitar mungkin abad-abad 16-18 Bapak Ibu Saudara. Dan dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolong kesulitan dia hari itu. Karena rumah sudah hampir jatuh tempo dan dia harus segera membayar sewa rumah yang seharga $2 atau $5 itu. Dan dia tidak punya uang. Maka dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Satu kali rumah Fanny Crosby ini diketuk oleh seseorang yang memberikan kepada dia satu amplop yang isinya uang sebesar yang dia butuhkan untuk membayar sewa rumah itu. Namun sebelum itu terjadi Bapak Ibu Saudara, dia sangat bergumul. Dia ketakutan karena apa? Waktu makin dekat tetapi pertolongan Tuhan itu belum ada. Pertolongan Tuhan itu belum datang. Tetapi entah kenapa dia tidak merasakan itu satu waktu yang membuat dia putus asa. Justru dia berpengharapan. Dia percaya Tuhan akan tolong dia. Gak tahu kapan. Dia hanya menanti pertolongan Tuhan itu. Dan pertolongan Tuhan itu benar-benar datang. Bapak Ibu Saudara. Dan dia mendapatkan uang untuk membayar sewa rumah itu. Maka dari pengalaman ini Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby itu menciptakan satu pujian. Satu pujian yang saya percaya kita pernah nyanyikan di dalam rumah Tuhan ini. All the way my Savior leads me. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku. Tiada yang ku takutkan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dirasakan oleh Fanny Crosby. Dia percaya sekali Tuhan akan menolong dia. Dan pengalaman ini semakin membangkitkan imannya untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, Allah yang indah itu, Allah yang agung itu, Allah yang esa itu, Allah yang luar biasa itu, Allah yang mampu menghadirkan ketentraman, ketenangan yang tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Maka tepatlah kalau Mazmur 23 ayat 4 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Maka dalam hidup orang-orang yang takut akan Tuhan, menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada dimensi dari kehidupannya di mana Allah tidak perlu ikut campur. Orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia selalu menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik atas seluruh hidupnya. Atas kesehatannya, rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, masa depannya, bahkan termasuk Bapak Ibu Saudara cara-cara dia mengelola hartanya dan mengelola masa depannya. Tuhan perlu terlibat di sana. Tuhan harus turut campur di sana. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang takut akan Tuhan, ia harus hidup dengan sikap takut akan Tuhan itu setiap hari. Tuhan tidak boleh hanya dihadirkan di hari-hari tertentu seperti hari Minggu hari ini. Oh, karena hari ini hari Minggu, hari di mana aku mau beribadah kepada Tuhan, maka aku harus menghormati Tuhan, aku harus baik-baik. Lalu kemudian Senin sampai Sabtu kita bisa hidup sembarangan. Tidak. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan seperti itu. Di setiap hari hidupnya, dari Senin sampai Minggu sepanjang hidupnya, dia akan selalu menghormati Tuhan. Dia akan selalu berjaga-jaga. Dia akan selalu waspada. Dia tidak akan main-main dengan hidupnya. Inilah orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut akan Tuhan juga bukanlah orang yang menghormati Tuhan hanya di bidang-bidang tertentu saja. Oh, dalam kesehatan bolehlah Tuhan terlibat. Dalam rumah tangga bolehlah Tuhan terlibat. Dalam pelayanan, oh bolehlah Tuhan terlibat. Tapi kalau dalam cara ia berbisnis, memperlakukan hartanya, menentukan masa depannya, Tuhan sorry. Engkau tidak perlu ikut campur di sini. Aku mampu, aku ngerti, aku lebih tahu. Nanti kalau aku ada masalah, baru Tuhan engkau boleh terlibat. Ini bukan gambaran orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berlaku seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya sadar sekali saya hidup di dalam kemiskinan Bapak Ibu Saudara. Dari anak-anak sampai remaja sampai saya muda, kami dalam kondisi yang miskin. Maka ketika saya kuliah, tujuan saya itu untuk saya keluar dari garis kemiskinan. Maka saya berupaya untuk sekolah baik-baik supaya nanti saya bisa berprestasi. Dan kemudian kerja, berkarir, dan bisa ada posisi yang baik. Kemudian saya bisa membawa keluarga hidupnya jadi lebih mapan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya malah depresi, saya malah frustasi Bapak Ibu Saudara. Saya takut sekali di tengah kondisi seperti itu. Seorang hamba Tuhan itu datang mengingatkan saya, Pausan, kau tidak bisa hidup seperti ini. Engkau harus hidup mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari situlah Bapak Ibu Saudara saya mulai ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai mengerti betapa pentingnya Tuhan. Mulai mencari Tuhan. Di tengah kondisi saya sudah tidak berdaya, saya baru cari Tuhan. Ini kalau orang Hokkien bilang, Chao Kwan. Tahu ya Chao Kwan Bapak Ibu Saudara. Maksudnya sifat yang gak baik. Waktu masih oke, gak butuh Tuhan. Sudah sulit, sudah mentok. Bolehlah coba-cobaan Tuhan dihadirkan, mana tahu nanti ngefek. Bapak Ibu Saudara, bukan seperti ini orang yang takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut ketika kita membahas tentang takut akan Tuhan, dari Mazmur 128, ayat yang pertama dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ada yang paradoks dari ayat ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu Saudara, orang biasanya kalau takut bisa menimbulkan rasa tidak suka, bisa menimbulkan rasa benci. Tetapi ini takut yang menimbulkan rasa suka, takut yang menimbulkan kesenangan, kesenangan akan firman,
kesenangan akan jalan Tuhan, kesenangan akan kehendak Tuhan. Takut yang membuat kita sepertinya apa? Rela untuk taat, rela untuk tunduk tanpa paksaan atas segala perintah, atas segala firman Tuhan. Ia menyukai apa yang baik, yang benar, sebagaimana yang Tuhan suka. Maka orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang akan menjauhi kejahatan. Orang yang tidak akan membangun rasa benci, orang yang tidak akan membangun rasa dendam, orang yang tidak akan membangun iri hati, orang yang tidak akan membangun curang, orang yang tidak akan memfitnah, orang yang tidak akan segala tindakan, perkataan, pemikirannya, serta keinginannya itu kompromi dengan dosa. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Ia akan hindari semua itu. Ia akan berupaya untuk hidup dengan sebaik-baiknya, seperti apa yang Tuhan mau. Dan satu hal Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan, bahwa takut akan Tuhan itu tidak bisa dipalsukan. Maka takut akan Tuhan tidak pernah bisa diidentikan dengan keaktifan kita dalam melayani Tuhan. Ini tidak bisa dipalsukan. Ditunjukkan dengan keaktifan kita melayani Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mudah menilai mereka yang giat melayani Tuhan, yang mudah memperkatakan firman, yang mudah menyebut nama Tuhan, ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena kita menemukan fakta. Banyak sekali kasus terjadi. Hamba Tuhan, majelis, aktivis gereja, orang-orang yang hebat melayani di dalam gereja, orang-orang yang luar biasa berdiri di depan ini Tuhan, di hadapan Tuhan ini, adalah orang-orang yang kita temukan di luar sana hidupnya begitu mengerikan. Kita menemukan banyak contoh seperti itu. Maka tepatlah Bapak Ibu Saudara kalau ada yang berkata, orang yang takut akan Tuhan akan suka melayani Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu akan suka melayani Tuhan. Namun orang yang suka melayani Tuhan belum tentu orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Di mana dikatakan bahwa ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus yang berkata seperti ini. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bapak Ibu Saudara, apa kata Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang melayani begitu luar biasa ini? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Ini orang yang melayani loh Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengatakan apa? Pembuat kejahatan. Keaktifan melayani tidak selalu identik sebagai orang yang takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang sikap takut akan Tuhan, ini berbicara tentang masalah dari dalam diri kita. Ini berbicara tentang dari kedalaman hati kita. Di mana sikap takut akan Tuhan itu dibangun. Di mana sikap menghormati Tuhan itu dibangun. Di mana kebenaran itu dibangun. Yang tidak bisa dipalsukan. Yang tidak bisa dibuat pura-pura Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut akan Tuhan, dia selalu punya kecintaan menghormati Tuhan. Dia akan menjaga hidupnya dengan baik. Dia akan berupaya sebisa mungkin untuk menjadi berkat. Entah itu baik bagi gereja, bagi sesamanya, bagi keluarganya, termasuk bagi dirinya sendiri. Maka di dalam Matius pasal yang ke-15 Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus itu mengingatkan
orang-orang pada waktu itu bahwa sesuatu yang dari hati itu tidak bisa dibohongi. Sesuatu yang dari hati itu tidak bisa dibohongi. Maka istilah munafik muncul karena apa Bapak Ibu Saudara? Istilah munafik muncul karena orang yang berusaha menutupi kebobrokannya. Orang yang berusaha menutupi dosanya dengan berpura-pura baik. Namun dia tidak bisa benar-benar baik. Itu munafik. Bapak Ibu Saudara, saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara. Kita boleh membangun hidup yang benar-benar baik. Kita membangun hidup yang benar-benar menghormati dan mengasihi Tuhan. Karena dari sikap seperti inilah Tuhan menilai kita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah panjang lebar kita membahas tentang takut akan Tuhan tadi. Di dalam Mazmur 128 ini pemazmur juga mau mendeklarasikan bahwa Tuhan sangat menyayangi, Tuhan sangat memberkati, Tuhan sangat ingin mengurapi umatnya yang takut akan Tuhan. Maka dalam Mazmur 128 ini Bapak Ibu Saudara, pemazmur itu mau menyampaikan bahwa Tuhan akan memberkati rumah tangga anak-anaknya yang sudah rela hati hidup menghormati dan mengasihi Dia. Setidaknya ada 2 bidang yang Tuhan mau berkati dari kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memberkati usaha atau pekerjaan anak-anaknya. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya diberkati bukan dalam arti sepertinya apa. Tuhan akan melimpahkan materi dalam hidup anak-anaknya. Usahanya pasti akan sukses. Gajinya akan tinggi. Tidak sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dikatakan dalam Mazmur 128 ayat yang kedua, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya apa? Tuhan akan memberkati bahwa kita akan dimampukan Bapak Ibu Saudara. Kita akan dimampukan untuk bisa menikmati hasil usaha kita. Kita akan dimampukan untuk bisa menikmati pendapatan kita. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menikmati hasil usaha atau pekerjaan kita, ini pun ternyata butuh anugerah dari Tuhan. Butuh anugerah. Ada banyak sekali orang banting tulang di masa mudanya, tetapi tidak bisa menikmati hasil usahanya di masa tuanya. Kita menemukan banyak contoh seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kerja keras giliran ingin menikmati hasil usahanya, malah kondisi fisik yang merosot, kesehatan yang mulai merosot. Akhirnya apa yang didapat, apa yang dicari, itu hanya untuk mengobati kesehatannya. Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang teman yang dia mengatakan seperti ini. Dia buka toko, pagi hari buka, malam tutup, pagi buka, malam tutup, pagi buka, malam tutup. Begitu terus. Sehingga satu kali dia mengatakan apa? Untuk apa aku dapat semua ini? Nggak bisa dinikmati. Dia berlelah-lelah mengelola usahanya, tapi dia tidak punya waktu untuk menikmati itu. Bapak Ibu Saudara, kita menemukan tidak sedikit orang yang seperti ini. Kita juga menemukan Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang selalu saja pendapatannya pengeluarannya itu bisa lebih besar dari pendapatannya. Kita menemukan banyak kasus seperti ini. Selalu terjadi. Entah itu anak masuk rumah sakit, mobil rusak, ditipu orang, terkena bencana, tidak bisa kontrol diri dari foya-foya. Bahkan seperti bahasa Nabi Hagai Bapak Ibu Saudara. Penghasilan kita itu seperti masuk ke dalam pundi-pundi yang berlubang.
Bapak Ibu Saudara perhatikan. Betul, tidak selalu hal-hal itu terjadi karena hidup yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi kiranya ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bisa jadi mungkin karena memang tidak ada berkat Tuhan yang menolong kita untuk bisa mengontrol usaha kita, untuk bisa mengontrol pendapatan kita, untuk bisa mengontrol yang paling penting adalah diri kita, mengontrol diri kita untuk bagaimana kita menavigasi hidup kita dengan baik. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini satu realita yang dialami oleh anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ironi sekali. Ironi sekali. Di satu sisi kita melihat ada orang-orang yang bisa berjuang banting tulang mendapatkan materi yang banyak, usaha yang bagus tapi tidak bisa menikmati. Tetapi di sisi lain ada orang yang pendapatannya pas-pasan. Pas-pasan. Namun dia bisa menikmati hidup. Bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Bisa hidup harmonis. Bisa akur. Bisa tentram, bisa damai. Ada kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kenapa? Yang membedakan apa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi. Karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang menolong dia. Mungkin yang membantu dia mengatur bagaimana ia menavigasi hidupnya. Sehingga ia bisa mengontrol pengeluarannya. Bisa mengontrol kebutuhannya dengan tepat. Sehingga ia tidak berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Dari Mazmur 128. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah janji bahwa kita bisa menikmati hasil usaha kita. Kita bisa menikmati hasil jerih payah kita. Ketika kita hidup menghormati dan mengasihi Tuhan. Berkat yang kedua, yang terakhir. Berkat Tuhan atas keluarga. Berkat Tuhan atas keluarga. Ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bukan di dalam rumah orang lain. Di dalam rumahmu. Bapak Ibu Saudara, gambaran pohon anggur yang subur. Ini gambaran sesuatu yang baik sekali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ada jaminan. Berkat Tuhan akan menyertai orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ia boleh mempunyai istri yang baik. Istri yang diubahkan Tuhan. Istri yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang Mazmur 128 ini Mazmur yang ditujukan untuk kaum laki-laki. Tapi bukan berarti ini tidak berlaku untuk kaum perempuan. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi menganut patriarkal. Laki-laki dipanggil sebagai imam. Laki-laki dipanggil sebagai pemimpin. Laki-laki dipanggil sebagai pribadi yang mewakili Allah untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka janji Tuhan bagi laki-laki yang seperti itu adalah dia akan boleh mempunyai istri seperti pohon anggur yang subur. Yang bisa memberkati dia di dalam rumahnya. Yang bisa menolong dia mengatur rumahnya. Yang bisa mendidik, mengurusi anak dengan baik. Istri yang bisa menjadi kebanggaan bagi suami. Bukan istri yang menjengkelkan. Bukan istri yang membuat frustasi. Tetapi istri yang justru bisa mendatangkan suasana yang indah di dalam rumah. Ini janji Tuhan. Bagi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika dikatakan ini juga berlaku bagi perempuan. Tuhan pun akan mendengar seruan hati kita.
Ketika kita merindukan, suami kita boleh berubah, suami kita boleh memberkati kita, suami kita boleh membahagiakan kita, suami kita bisa menjadi imam yang baik. Berserulah, maka pasti Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mengubahkan hidup rumah tangga dari anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur 128, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, memberkati istri kita, memberkati suami kita, bahkan memberkati anak kita. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sekeliling mejamu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan di meja tetangga, di sekeliling mejamu. Ini gambaran satu keharmonisan, satu relasi yang intim, yang indah, yang boleh terjadi di dalam rumah kita. Bisa duduk makan bersama dengan anak istri, itu sesuatu yang indah, bukan Bapak Ibu Saudara? Itu sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh orang-orang. Banyak orang juga bersyukur di masa pandemi ini, akhirnya setiap kali makan siang, makan malam, papa, mama, anak-anak gitu ya, bisa duduk semeja menikmati berkat Tuhan. Untuk bisa duduk semeja menikmati berkat Tuhan pun sekali lagi ini butuh kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan janji itu. Anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang membanggakan kita, menghibur kita. Karena mereka bisa akur, mereka bisa harmonis, mereka bisa duduk kuai-kuai gitu ya. Bisa duduk dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu Saudara, untuk pohon zaitun bertumbuh dan menghasilkan buah, itu membutuhkan waktu 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Membutuhkan waktu 40 tahun. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin memberitahu kita bahwa ketika Dia memberkati anak cucu kita, Tuhan bukan memberkati sekedar memberkati. Bukan memberkati sepertinya temporal saja. Tetapi apa? Ada jaminan dari Tuhan, Tuhan akan memberkati selama-lamanya anak cucu kita. Ketika kita membangun hidup yang takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, melalui firman siang hari ini, Tuhan di tengah keluargaku, saya mengajak setiap kita untuk mari Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan bagian firman ini. Sudahkah kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah kita membangun hidup yang takut akan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah aku menjadi suami yang baik, menjadi suami yang bisa dicontoh, diteladani oleh istri dan anak-anak saya? Sudahkah aku membangun hidup yang bisa memberkati suamiku, memberkati anak-anakku? Bapak Ibu Saudara, kiranya kita boleh keluar dari rumah Tuhan ini dengan satu komitmen yang kiranya kita boleh dibaharui. Kita pulang sebagai orang yang mau menghidupi firman yang kita dengar hari ini. Karena janji Tuhan bagi orang-orang yang menghidupi firman, bagi orang-orang yang menghadirkan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga kita, memberkati kehidupan keluarga kita. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayat yang keempat. Demikianlah akan diberkati. Satu deklarasi yang bukan main-main. Satu deklarasi yang bukan dengan tujuan hanya manis di bibir.
Satu deklarasi yang Tuhan benar-benar ingin nyatakan bagi kita yang takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kejar kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan. Tapi kejarlah takut akan Tuhan. Ketika kita mengejar takut akan Tuhan, percayalah kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Karena ada tangan Tuhan yang memberkati orang yang mengejar, menghormati Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah selesai diberitakan. Biarlah Tuhan, apa yang kami sudah dengar, kami bawa pulang dan kami hidupi. Karena hari ini kami diingatkan, kami disadarkan betapa pentingnya hidup menghormati Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Allah yang menghadirkan berkat, Allah yang menghadirkan kebahagiaan, Allah yang menghadirkan keluarga, rumah tangga yang bisa menjadi surga bagi kami. Karena kami boleh mengalami Tuhan melalui suami kami, melalui istri kami, melalui anak-anak kami. Tuhan, kami ingin memiliki keluarga yang seperti ini. Keluarga yang dibuat bahagia bukan karena materi yang berlimpah, tetapi keluarga yang dibuat bahagia karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberikan belas kasihan-Mu. Kami boleh mengalami keluarga yang seperti ini. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, roh kami. Pulang dari tempat ini, firman-Mu ini boleh terus menjadi rema. Selalu mengingatkan kepada kami betapa kami harus terus berjaga-jaga terhadap hidup kami. Agar hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, dengar doa kami demi nama Yesus. Kami berseru. Amin.